matriks U, V, W, dan matriks U, V, dan W. Yang pertama itu kita suruh tentukan dan jelaskan langkah-langkah mencari matriks berikut, yaitu matriks X 2U min 2V dikali W dan Z X pangkat min 1. Ini langkah-langkahnya untuk cari 2U-nya, hasilnya ini yang saya garis bawahi 2 itu. Terus yang cari 2V-nya itu yang saya garis bawahi 2 juga. Nah, ketika udah ketemu matriks 2U dan 2V, maka baru kita kurangkan hasilnya yang ini. Yang 4 minus 6 minus 2 dan berikutnya. Yang terakhir baru dikalikan hasil matriks yang tadi dengan matriks yang ini, lalu hasilnya yang 6 minus 6 dan 10 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah nentuin inverse kan OBE. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sini dan hasilnya ada di paling bawah. Ya. Naik turun sedikit, Kak. Ayo. Ya, setelah melalui beberapa langkah dan menisbat OBE, maka hasil inversnya adalah setengah, 7/4, dan seterusnya sampai yang saya garis bawahi. Lalu yang berikutnya adalah yang B itu, yang poin B, menentukan jenis matriks X, apakah dia bujur sangkar atau diagonal atau identitas. Karena hasil yang tadi yang di poin A itu bentuknya persegi, maka dia adalah bujur sangkar. Yang C itu tentuin kolom matriks yang hasilnya tadi, yang kolom X, yaitu kolom pertama ini, dan kolom ketiga hasilnya adalah 6, minus 20, 14. Yang poin D dari nomor 1 itu tentukan baris pertama matriks X plus baris kedua matriks X. Jawabannya minus 2, minus 2, minus 2. Oke, next yang nomor 2. Diberikan matriks A sebagai berikut. Nah, untuk nyarinya kita pakai rumus OBE seperti biasa sampai bentuknya ada satu utama, lalu satu utamanya bentuknya semakin ke bawah semakin ke kanan. Oke, yang berikutnya yang nomor 3. Ini menyederhanakan dari matriks atau inverse yang banyak banget. Dan ini pakai sifat identitas. Jadi ketika kita sederhanakan seperti ini, ketika semua identitas, maka yang tinggal diambil hanya variabel yang masih tersisa. Ini yang nomor A, sisanya adalah D. Yang poin B sisanya hanya atau sederhananya adalah B dan D, C pun begitu juga D, dan berikutnya yang D pun seperti itu sama yang E juga. Nah, yang nomor 4 itu mencari determinan. Jadi mencari determinan itu kita tukar dulu baris, tukar baris pertama dan tukar baris ya. Tapi kalau di sini saya menukar baris pertama dengan baris kedua karena mencari determinan itu ketika ditukar barisnya maka harus dikalikan dengan minus. Jadi seperti ini.
lalu dan step-step berikutnya, dan hasilnya determinan dari yang diminta adalah 4, 2, dan 3, determinan X-nya. Nah, yang terakhir, nomor 5 itu kofaktor ya, kofaktor IJ. Sebetulnya ini langkahnya panjang banget, cuma ini saya ringkas jadinya hasil -1 ini atau yang dikalikan dengan sesuatu ini dengan sesuatu itu saya ringkas menjadi lebih mudah dikasih dan mudah dilihat. Oke, sekian dari saya. Mungkin lanjut ke Kak Nei. Baik, saya lanjutkan. Jadi nomor 6 diketahui matriks berikut tentukan nilai K agar determinan A sama dengan -1. Jadi kita bisa menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode Sarus. Jadi membuat garis diagonal ke kanan dengan operasi penjumlahan dan ke kiri dengan operasi pengurangan. Jadi dari sini kita dapat determinan A itu -1 dan hasil penjumlahan dari garis diagonal ke kanan itu 8 dan hasil penjumlahan dari garis diagonal ke kiri itu adalah K kuadrat. Jadi didapat -1 sama dengan 8 dikurangi K kuadrat. Jadi K kuadrat adalah 8 ditambah 1, K kuadrat sama dengan 9, dan K sama dengan akar 9, sehingga didapat K sama dengan plus minus 3. Selanjutnya, nomor 7. Diketahui matriks berikut dengan aturan Cramer, yaitu XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A, di mana determinan AI diperoleh dengan cara menggantikan kolom ke I, determinan A dengan matriks B. Maka tentukan nilai X1. Sebelum kita mencari X1, kita harus menentukan determinan A terlebih dahulu. Sehingga didapat sedemikian, kita dapat mencari determinan A menggunakan kofaktor sepanjang baris pertama, yaitu 2, 0, min 1, 0. Sehingga didapat sedemikian. Sehingga 2 dikali min 3 ditambah min 1 dikali min 10, di mana min 3 adalah didapat dari determinan matriks A11, C11. Dan min 10 didapat dari determinan matriks A13, C13. Dari sini didapat determinan A sama dengan 4. Selanjutnya. Selanjutnya, sehabis kita mencari atas, Kak, yang tadi. Selanjutnya, setelah kita mencari determinan A, kita bisa mencari determinan A1, yaitu dengan kolom 1 diganti dengan matriks B. Sehingga didapat sedemikian, yaitu kita dapat mencari determinan A1 dengan menggunakan kofaktor sepanjang baris pertama, yaitu 1, 0, min 1, 0. Sehingga didapat 1 dikali min 3 ditambah min 1 dikali min 7. Min 3 dan min 7 ini didapat dari determinan A11C11 dan determinan A13C13. Sehingga didapat determinan A1 itu adalah 4, sehingga X1 dapat kita cari dengan determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya yang B, yaitu mencari X2. Kita dapat mencari X2 dengan cara kolom kedua diganti dengan matriks B. Sehingga didapat sedemikian, kita dapat mencari determinan A2 dengan cara melakukan kofaktor pada baris ke-4. Sehingga didapat min 3 dikali min 4 ditambah 1 dikali min 12. Di mana min 4 adalah determinan dari matriks A41, C41, dan min 12 adalah determinan dari matriks A44, C44. Sehingga didapat determinan A2 adalah 0. Jadi X2
itu adalah determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita disuruh mencari X4. Sama seperti yang tadi, kita mencari determinan A4 terlebih dahulu dengan kolom keempat diganti dengan matriks B. Sehingga didapat sedemikian, determinan A4 kita dapat mencarinya dengan kofaktor pada baris keempat. Sehingga didapat min 3 dikali 4. 4 adalah didapat dari determinan dari A41 C41. Sehingga didapat determinan A4 adalah min 12. Sehingga X4 sama dengan determinan A4 dibagi determinan A. Jadi, min 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Selanjutnya, yang nomor 8, tentukan diketahui matriks A merupakan matriks hasil OBE. Tentukanlah jenis solusi SPL homogen yang akan dihasilkan dari matriks A. Matriks A, kita bisa lihat di sini adalah jenis solusinya adalah solusi tak hingga banyak karena terdapat kolom yang tidak memiliki satu utama, yaitu pada kolom kelima. Selanjutnya, matriks B itu merupakan solusi tunggal karena pada setiap kolomnya punya satu utama. Selanjutnya, matriks C, jenis solusinya adalah solusi tak hingga banyak karena bukan matriks bujur sangkar. Bisa kita lihat di sini bukan merupakan matriks bujur sangkar sehingga merupakan solusi tak hingga banyak. Selanjutnya, matriks D merupakan jenis solusi tak hingga banyak karena ada kolom yang tidak memiliki satu utama, yaitu di kolom keempat dan kelima. Yang terakhir yaitu matriks E, jenis solusinya adalah solusi tunggal, karena pada setiap kolom punya satu utama. Sekian dari saya. Ya, saya lanjutkan untuk nomor 9. Ini diminta untuk jelaskan dan menentukan solusi yang tepat untuk SPL matriks. Yang A, ini setelah dilakukan OBE, kita ketahui untuk solusi matriksnya adalah STHB atau solusi tak hingga banyak karena ada baris 0 di ruas kiri dan ada 0 juga di baris yang sama di ruas kanan. Dan untuk yang B, ini sama, kita lakukan OBE dulu, lalu bisa kita lihat setelah hasil di OBE, dia ada untuk solusi matriksnya itu TPS. Karena ada baris 0 dan di ruas kanan yang sebaris dengan 0 itu bukan 0. Lalu yang C, matriksnya kita lakukan OBE dulu, dan setelah dilihat bentuk OBE-nya, itu kita bisa tentukan solusinya adalah ST, karena tidak ada baris 0, dan di masing-masing kolom itu punya satu utama. Lalu yang D, kita lakukan juga OBE pada matriks A, dan setelah kita OBE, kita dapat menentukan matriksnya itu solusinya adalah STHB, karena terdapat kolom yang tidak memiliki satu utama di kolom ketiga. Selanjutnya untuk nomor 10, ini kita diminta untuk nilai untuk tentukan jika nilai U yang memenuhi solusi berikut itu benar atau salah. Dari matriks ini, yang nomor A, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak bila U sama dengan 1 dan V sama dengan 4. Dan setelah saya coba untuk substitusikan angkanya dan lakukan OBE, itu dapat diketahui nilainya benar ya. Solusinya tak hingga banyak, ya itu hanya ada satu utama, dan di barisnya itu
ada baris 0 dan di ruas kanan itu bernilai 0. Lalu untuk yang B, SPL mempunyai solusi tunggal bila V tidak sama dengan 1/4U. Nah, ini saya berikan contoh, misalnya V itu 1/4U. Dan saya berikan nilai, substitusikan nilai, V-nya 2. Dan itu setelah dilakukan OBE, hasilnya bisa terlihat bahwa solusinya itu tunggal bila V-nya tidak sama dengan 1/4. Ini berarti betul. Lalu yang C, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak bila U sama dengan 4 dan V sama dengan 1. Dan ini jawabannya salah karena saya coba substitusikan U yang 4 dan V 1. Dari hasil OBE-nya itu terlihat bahwa solusinya yang betul itu tidak punya solusi. Jadi solusi tak hingga banyak itu salah. Yang D, SPL mempunyai solusi tunggal bila V tidak sama dengan 4/U. Ini saya coba untuk substitusikan U-nya 8 dan V-nya 4/8 atau 1/2. Nah, di sini setelah hasil OBE bisa terlihat bahwa solusinya tidak ada ya kalau misalnya nilainya U-nya 8 dan V-nya 4/8. Jadi betul kalau misalnya tidak sama dengan 4/U itu betul. Solusinya tunggal. Lalu yang E, ini SPL tidak punya solusi bila U tidak sama dengan 1 dan V sama dengan 4. Ini saya misalkan U-nya 0 ya, karena dia bukan 1. Setelah di hasil OBE, dia terlihat bahwa hasilnya itu ST atau tunggal harusnya ya. Jadi pernyataan ini salah gitu, karena dia ada solusinya seharusnya. Berikut. Lalu yang nomor 11. Bentar saya berbesar sedikit. Ya. Yang A itu tentukan solusi dan jenis solusi dari SPL berikut. Yang pertama itu matriksnya. Setelah dilakukan OBE, kita ketahui hasilnya itu solusinya untuk X1 0, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Nah, jenis solusinya ini solusi tunggal karena dia ada di ada satu utama di masing-masing kolom. Nah, yang untuk matriks kedua ini matriks homogen. Ini OB-nya sama kan karena matriksnya sama, matriks A-nya. Jadi setelah OBE dapat diketahui juga dia untuk solusinya itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Untuk jenis solusinya, solusi tunggal juga karena di masing-masing kolom dia terdapat satu utama. Yang B, pertanyaannya apakah matriks koefisien A mempunyai inverse? Matriks koefisien A memiliki inverse karena tidak ada kolom atau baris yang bernilai 0. Jadi bisa dilihat di sini tidak ada 0. Dan hasil OBE-nya menghasilkan matriks identitas. Nah, ini matriks identitas itu seperti ini bentuknya ya. Lalu yang C, apakah determinan matriks koefisien A dapat ditentukan? Jawabannya adalah iya, determinan dapat ditentukan. Di sini saya menggunakan cara yang biasa ya untuk mencari determinan. Saya kali dulu, lalu saya tambahkan ruas-ruasnya, diagonalnya.
bertemu determinannya hasilnya itu 15. Seperti itu. Sekian dari saya.